Pada saat itu saya mendapatkan order rekaman lagu-lagu gereja, gitu loh. Christmas tapi didangdutin gitu. Kita semuanya orang Islam. Gimana ya supaya anak kecil seneng dan kakek-kakek seneng gitu kan. Orang dangdut seneng dan orang pop juga seneng. Saya teriak di dalam situ. Allah, Allah, seakan-akan seluruh dunia dan akhirat dengar teriakan saya. Hujan turun lagi, angkatin jemurannya yang kau cuci. Gitu kan. Halo Humorian semua, kembali lagi di Tawa Faye, Tanya Jawab bersama Faye. Kali ini kita bukan mau ngobrol sama komedian yang legendaris, melainkan seniman legend yang multi talenta. Kita mau ngobrol sama Om Joni Iskandar. Om Joni ini merupakan seorang musisi yang menciptakan banyak lagu dengan sentuhan humor. Kalau misalkan tadi musisi udah pasti, seniman udah pasti, tapi kalau komedian, coba kita langsung tanya aja yuk. Halo Om Joni Iskandar, apa kabar Om? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Seneng dengernya. Kenapa seneng dengernya Om? Karena sehat. Oh, karena sehat, benar. Om Joni, kita tadi pas ketemu tuh aku nggak nyangka nih. Kan aku mestinya udah melegenda banget nih nama Om Joni kan. Pas kita ketemu, Om Joni tuh sehat banget Om. Kalau boleh tahu usianya berapa sih Om sekarang Om? Iya, saya sendiri kalau kumat lupa. Mungkin 16 lah gitu. 16? Oh, 16, oke deh. Berarti lebih muda dari aku dong ya Om? Iya. Jangan dibalik, jadi tua. 61 jadi tua nggak boleh dibalik berarti ya? 16 berarti Humorian semuanya. Kalau misalkan kan kita ulas Om Joni tuh awet muda banget. Ada nggak sih Om kayak apa ritual-ritual khusus gitu, ada nggak Om? Biar awet muda. Justru saya nggak sengaja ini. Kalau sengaja saya nggak mau. Iya, karena orang awet muda itu kita nggak tahu-tahu mati gitu kan misalkan. Jadi mendingan nggak usah disengaja deh gitu. Kita banyak-banyakin mempunyai pikiran yang lucu. Mempunyai pikiran Iya, yang memori lucu ya. Kenapa demikian? Jangan selalu dilariin ke yang berat-berat di sini. Karena pertama rambut rontok, ya nggak? Bisa gigi tekor, bisa mata juga nggak gitu kan. Jadi kalau rambut udah rontok, ntar lahannya makin luas, ya susah nutupinya. Om Joni, kita pernah lihat di satu media Om Joni pernah menceritakan tentang pengalaman Om Joni katanya mati suri Om. Oh, itu gimana sih Om ceritanya kalau boleh diceritain ke Humorian semuanya? Itu iya sih, saya pernah mengalami mati surip. Jadi saya yang kedua di rumah ini. Yang kedua, oh 2 kali iya, Om jadinya? 2 kali. Kesetrum, tegangan tinggi yang kabelnya 3 itu. Oke. Di situ ada steger, saya ngecat di atas. Jadi steger tuh saya angkat pakai besi yang behel itu, cantol. Kalau lewat sono, wah jauh, gede, nggak mungkin muat. Angkat, nah ini nyentuh ke kabel. Langsung jadi patung. Udah itu udah nggak sadarkan diri gitu? Bukan nggak sadar, akan tetapi saya masih bisa ngelihat saya gitu kan. Oke. Itu saya ngelihat saya. Biasanya kalau saya bisa ngelihat saya dalam keadaan halwat. Halwat itu dikir maksudnya. Keluarlah dari sini, terus lihat dirimu langsung melesat gitu ke atas. Halwat. Langsung melesat ke atas. Ini dalam keadaan tidak halwat, saya bisa ngelihat saya gitu. Itu saya. Nyentuh listrik gitu ya. Wah, saya harus ikhlas ini. Karena saya mau berangkat. Harus ikhlas.
Tapi akhirul kalam saya apa tadi? Apakah aduh? Apakah Allah? Gitu. Akhirul kalam pada saat keluar kan harus diucapkan atas nama Allah, gitu kan. Saya Islam soalnya. Tas. Akhirnya kan di dalam halwat saya bisa keluar masuk. Saya masuk lagi ke dalam latifah, kan baru sedengkul saya keluar. Masuk lagi ke dalam latifah, badan saya udah udur, hampir udur total. Saya teriak di dalam situ, Allah, Allah, seakan-akan seluruh dunia dan akhirat dengar teriakan saya. Allah. Cuma 3 kali listrik meledak, buar, lalu mati sekecamatan, mati lampu. Mati lampu. Gara-gara meledak tadi. Ini sudah nggak ada setrum, glosor lagi ke bawah, serot, gubrak, jatuh. Ini udah nggak nyentuh. Saya yang nyender di pagar di atas langsung rubuh. Rubuh sekitar berapa? 5 menitan lah, nggak lama. Oh, itu kejadian 5 menit, Om? Ya, tapi kalau orang nahan napas 5 menit, mati. Iya kan? 5 menit, anggap aja lah, mati surip, gitu kan. Jadi, bekasnya, nih. Tuh. Wah. Tuh, bekas pagar. Nyala semua itu malam jam 1 malam soalnya. Mau lebaran saya mau ngecat pakai steger. Gitu. Nih. Guys, lihat guys. Itu humorian semuanya. Kayak orang habis dioperasi. Berarti saat mengalami kejadian tersebut yang Om Joni lihat itu jasad Om Joni sendiri ya? Iya. Om Joni ada lihat kayak misalkan kalau banyak cerita-cerita katanya kalau mati suri tuh ngelihat surga dan neraka, itu bener nggak sih Om? Om alami nggak itu? Ada yang mengalami begitu, tapi ini di mati suri pertama. Di mati suri pertama? Di mati suri pertama saya duduk di atas awan, mendung. Saat sendirian. Namanya juga pikiran saya kan selalu lari ke lucu-lucu, ke humor. Kalau PMR ada di sini nih, kita bisa latihan gitu di atas awan. Udah kayak gitu aja saat itu pikirannya seperti itu ya Om, tetap humor juga ya. Iya, bisa latihan di atas awan. Buset. Lantas ada kayak orang. Kayak mendung gitu, tapi berbentuk orang. Kena angin, kayak kena angin padahal dia jalan mungkin. Saat melintasi saya, lantas negor. Joni Iskandar kok ada di sini, gitu kan. Negor begitu aja saya heran. Saking herannya saya gitu. Enggak, saya ini juga gimana caranya pulang, saya bilang gitu. Loh, coba bangun. Bangun saya. Lompat. Enggak nyelos kan? Enggak. Cari awan yang lebih rendah. Terus cari yang lebih rendah lagi, cari lagi yang lebih rendah. Lalu kamu lompat, gitu. Benar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pergi. Benar, saya pikirin dulu nih, sambil ngeker awan. Tas. Ada yang lebih rendah agak jauh. Tas, saya lompat ke yang lebih rendah. Ada lagi yang lebih rendah, saya lompat. Udah nggak ada yang rendah lagi. Lalu saya lihat ke bawah mau lompat ini, nggak taunya di bawah tuh ada orang nabun, tahu kan, bakar sampah. Asapnya miring asapnya ke sana, pas di bawah kaki gitu. Nah, saya lompat ke asap itu, serot, karena miring nyelorot, serot, sedikit lagi api, saya lompat, ke tanah. Begitu sampai tanah, rupanya jasad saya yang ada di tempat tidur rumah sakit itu begini. Gitu. Pas lompat ke tanah, saya begini. Kaget semua yang nungguin di situ.
hidup, 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 katanya begitu. Saya masih begini-begini nih mata. Walaupun belum melek kan kelihatan biji ke kiri kanan. Gini-gini sambil kuping denger hidup-hidup. Lalu saya melek, begitu melek banyak impusan di sini. Saya masih pakai sarung subuh, masih habis sholat kan itu subuh. Masih ada peci di samping sini. Ini ada impusan. Begitu bangun ngelihat impusan, diam sebentar, gunakan pikiran, lantas mikirin wartawan. Ay, ntar saya ketahuan wartawan, gitu kan. Cabut-cabutin sama saya. Yuk kita pulang. Dokternya ngelarang. Pak, lebih baik di sini dulu. Dokter kan tahu rumah saya deket. Mendingan di rumah saya, gitu. Nanti kalau di sini didatengin wartawan, nggak muat kamar ini, gitu kan. Padahal saya takut memang ada berita-berita yang enggak, gitu. Karena apa? Ini peristiwanya mati suri karena kecekokan racun, gitu. Saat itu iya. Minum racun gitu ya Om? Iya, merupakan pil, ekstasi, segala macam. Teman-teman saya ngasih di dalam kopi, saya nggak tahu. Gitu. Seperti itu. Gitu. Lalu begitu pulang, subuh. Saya sembahyang subuh. Begitu sembahyang subuh, di pertengahan sholat itu, rakaat pertama, saya susah napas. Gitu, narik napasnya. Kena saya bilang, pikiran saya cepetin sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu berdiri di atas itu saya lari-lari, longgar lagi jadinya, lancar. Lalu saya bilang sama istri saya, yuk mah kita ke dokter. Mana ada dokter subuh begini? Rumah sakit, saya bilang. Kan rumah sakit dekat, pinggir tol di Tangerang. Rumah saya waktu itu Tangerang. Wah, ke rumah sakit saya, itu di jalanan itu mobil satu lampunya bisa jadi 6, kayak 3 mobil. Oh, yang mana nih, saya mau lewat mana? Yang penting anunya saya tuh pinggir jalanan lah, patokan saya. Sampai rumah sakit. Ada dokter jaganya, tapi saya nggak tahu dia tidur apa enggak. Langsung saya tenteng aja, setenteng-tentengnya nggak taunya kaki yang saya tenteng. Orang dia tiduran di kasur dorong. Dok, periksa saya dok. Iya, tapi lepas dong kaki saya, katanya. Tidur di sini. Oh gitu. Tidur di sini. Begitu tidur, liau sudah. Hilang. Maksudnya? Setelah kejadian tersebut, Om, ada nggak perubahan spiritualitas dari Om Joni sendiri? Mati pertama misalkan, itu saya lantas bisa ngelihat yang nggak bisa dilihat. Oh, seperti gitu. Itu. Iya. Kan waktu itu ada HP yang ngontrol di kamar ini, ada barang halus nggak gitu kan, HP, pakai HP. Saat anak-anak main, nggak ada di situ, adanya di sana gitu kan. Lantas saya bilang, di kamar situ ada, saya ciptakan soalnya. Begitu dikontrol, oh iya ada, saya ciptakan lagi di sana. Oh iya ada. Itu yang berubah ya Om setelah itu? Saya ciptakan melalui batin gitu. Jadi pada saat itu saya ada perubahan, gitu. Gitu ya Om. Om tadi pas kita baru masuk nih, ini disambut banyak kayak keris-keris gini nih Om. Ini memang koleksi pribadi dari Om Joni sendiri atau beli atau dikasih orang sih Om sebenarnya? Tadinya saya abai, nggak gubris sama yang beginian. Oh iya. Nggak gubris. Padahal saya pernah mengalami ada keris terbang, lalu jatuh di teras gitu, ada di situ. Ada segala macam, ada orang minta. Saya kasih, ada. Lalu saya mikir,
itu orang langsung punya duit banyak karena dijual ke Malaysia. Gitu, ke Brunei. Berarti karena dijual ya Om? Iya. Banyaknya. Saya mikir jadinya, wah itu kan buatan tangan Indonesia. Kalau dilariin keluar nanti diakuin lagi, gitu kan. Akhirnya saya gubris, ngeh jadinya. Saya nggak pernah beli keris. Ada orang datang kasih, ada yang terbang sendiri, tahu-tahu ada. Saya buka pintu, tahu-tahu ada keris, gitu kan. Jadi apa namanya? Saya kumpulin. Kenapa? Karena takut jatuh ke tangan negara lain terus diakuin. Ini adalah tangan Indonesia. Jangan sampai ke tangan orang yang mengakui, gitu. Di sana nggak pernah ada yang beginian. Om jadi mulai masuk ke dunia entertain itu tahun berapa, inget nggak Om? Album saya yang pertama tahun 77. Kalau lagu yang membuat nama seorang Joni Iskandar tuh kelihatan gitu di jagat masyarakat Indonesia tuh, Om Joni inget gak lagu apa itu? Ya, awal muncul aja udah diributin. Oh gitu. Karena apa? Pada saat itu saya mendapatkan order rekaman lagu-lagu gereja, gitu loh. Christmas tapi didangdutin gitu. Kita semuanya orang Islam. Tapi dapat orderannya lagu-lagu Iya. gereja gitu. Jadi Iya kan kita rapat gimana ya? Kita kan orang Islam semua kok dapat order gereja gitu kan. Nggak apa-apa, yang penting hati kita nggak berubah gitu kan. Soal ucapan segala macam beda sama hati. Oh iya deh, batu loncatan. Jadi pada saat itu Christmas dangdut kita kosidahin, bukan didangdutin. yang penting requestnya sesuai, mau musiknya gimana. Iya. Tapi jadi ribut. Karena apa? Seluruh dewan gereja seluruh Indonesia nggak terima. Kenapa Gitu Om? loh. Hah? Kenapa nggak terima? Karena dikosidahin. Oh dikosidahin. Iya. Gloria, muliakan Tuhan. Di sidang kita. Tapi kita ada pembela kan dari LHI, Lembaga Humor Indonesia, almarhum Arwah Setiawan pada waktu itu. Pertanyaannya, syair dirubah nggak? Enggak. Terus musik milik siapa? Ya bukan milik siapa-siapa, bukan milik orang Islam, bukan milik orang Kristen atau milik siapa-siapa, bukan. Terus salahnya di mana? Nggak ada salahnya. Akhirnya begitu. Mau tuntut balik nggak? Nggak usah deh. Gitu. Karena memang nggak ada maksud apa-apa ya Om. Nggak ada maksud apa-apa. Berkarya Hanya aja. musik Iya, gitu. hanya bermusik saja. Musik bukan milik satu golongan, bukan. Milik seluruhnya. Iya, orang musik itu kan cuma 7, 8 sama baliknya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, Do. do. 8. Bener. Kok bisa jutaan lagu gitu kan? Ah, itu kita mesti pikirin. Nggak usah lah musik itu dituntut-tuntut gitu. Sama-sama make. Nah, itulah istilahnya. Yang beginian. Om, mengulas yang tadi aku ulas di awal, Om ini kan banyak menciptakan lagu-lagu dengan syair yang ada sentuhan humornya gitu ya Om. Itu proses kreatifnya gimana sih Om? Apa yang menginspirasi Om Joni membuat lagu tuh dikasih sentuhan humor gitu? Selalulah berpikir yang lucu-lucu. Walaupun sendirian, tapi jangan ketawa sendiri. Ya, boleh mesem aja. Wah, ada pikiran mesem aja gitu. Tapi buru-buru catat. 5 menit kemudian kalau nggak dicatat, hilang. Ah, itu dari catatan-catatan yang enggak. Oh, oke. Yang secatat-catatnya. Spontanitas aja ya? Spontanitas. Karena orang dulu juga begitu. Seperti misalkan ayatnya ini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Seperti jalannya orang yang sukses yang lalu-lalu. Kenapa? Orang dulu itu menciptakan kitab secatat-catatnya. Misalkan,
kesandung, aduh, bengkak. Besoknya kesandung, tuh kan bekak. Kalau kesandung bengkak, jadi kita kejedot, wah benjol. Besoknya kejedot lagi, tuh kan benjol. Kalau kejedot benjol. Iya, dijadiin kitab sampai sekarang. Hingga ada orang yang susah ngelahirin cuman tembikar doang ditulis begini, dilurusin ke selangkangannya, bret keluar. Dukun nggak mampu, dokter nggak mampu, tapi ini kok mampu. Gitu loh. Kejadian sehari-hari yang tercatat. Kelucuan setiap saat yang tercatat. Itulah. Jadi gitu ya Om, kalau misalkan ada yang terpikir langsung ditulis aja gitu ya? Iya, takut hilang. Kalau misalkan bakat jadi musisi nih Om, dari siapa Om? Apakah Om belajar, pernah ikut kompetisi, atau memang ada keturunan dari mana gitu, dari orang tua kah? Gimana Om? Itu darah ya, aliran darah yang nurun ke bawah. Ibu saya dulu ahli kiroah, gitu. Orang ahli kiroah kan tahu sendiri, suaranya jelimet. Saya aja di Kabupaten Probolinggo juara 1 kiroah. Oh ya, Om Joni pernah juara 1 kiroah. Ya, kiroah. Lalu ke sini, waktu itu tidak banyak digunakan kiroah. Lalu saya ke seni suara lah gitu ya. Tapi pertama-tama yang saya ingat memang sehari-harinya bercanda terus ya, jadi lucu. Misalkan, ya hujan turun lagi, angkatin jemurannya yang kau cuci. Gitu kan. Yang panas datang lagi, jemur pakaian yang kau angkat tadi. Baru diangkat udah dijemur lagi. Berarti Om Joni ini memang orang yang suka komedi banget gitu ya Om? Om Joni memang suka berkomedi atau suka nonton komedi kah Om? Dulu jarang lo ada tontonan komedi, tapi karena setiap sore anak-anak itu ngumpul di tumpukan bambu material sambil ngerumpi, sambil numpang rokoknya dong, nggak bisa nih karena nggak ada kopinya. Itu kotak-katek bambu material banyak yang pecah deh pokoknya. Oh gitu, memang humoris ya orangnya ya. Jadi senyanyi-nyanyinya tapi selucu-lucunya. Gitu. Berarti gitu. Iya, setiap hari ngumpul begitu dengan tidak sengaja kan latihan. Nggak sengaja. Latihannya itu spontanitas. Kalau misalkan menurut Om Joni sendiri, ada nggak sih Om pengaruh yang lebih terlihat gitu ketika Om Joni membuat lagu yang ada sentuhan humor dan lagu yang serius gitu? Ada nggak sih Om pengaruh terhadap seseorang gitu? Ada. Banyak karena saya merasakannya sendiri. Saya misalkan jalan ke Jogja, belum negor saya tuh orang sudah nyengir duluan, gitu kan? Kan dia berarti ingat lucunya. Ingat karakter iya. Lagunya gitu ya Om, berarti seperti itu ya Om, membuat seseorang jadi bisa lebih deket, bisa lebih ngeliat Om Joni tuh bawaannya tuh seneng aja gitu ya Om. Iya, saya di studio juga menciptakan dan menciptakan supaya pondasi saya kuat gitu kan. Misalkan pondasi yang sana saya solo karir, pondasi yang situ saya duet, pondasi yang sana saya trio, pondasi yang sana saya grup, pondasi yang di tengah ini saya bintang-bintang MSC, misalkan, ya kan? Ya hujan di malam minggu itu kan bintang-bintang. Iya, semua bintang ada di situ. Itu betul banget. Gitu. Betul banget. Itu terlihat banget sih Om kita. Jadi itu saya mikir ke sana. Sehingga saya solo ada. Ya kan? Duet ada. Entah itu sama Epita Mala, entah itu sama Mega Mustika, duet pokoknya. Trio ada, Sakera. Terus Sakera. Latifkan Imam S. Arifin, saya Latifkan jadi tekor 1 tak ganti sama Yus Yunus gitu.
karena Sakera. Sakera itu tidak ada di Ambon, adanya di Madura. Iya. boleh. Iya benar-benar. Kan Yunus orang Madura juga, gitu kan. Mana mungkin saya ngambil orang Ambon, gitu. Iya, jadi trio ada, grup ada PMR. Terus bintang-bintang ada. Ada semua pokoknya. Iya. Bisa dibilang Om Joni ini orang yang populernya tuh sepanjang masa Om, di kalangan yang manapun. Yang muda masuk, yang Alhamdulillah ternyata dampaknya begitu. Iya, begitu. Padahal saya nggak mikirin dampak, hanya mikirin bagaimana semua aliran saya masukin gitu. Tapi jadi dampaknya baik banget ya Om, jadi semua kalangan gitu ya. Iya. Oke deh, sekarang Om, Humorian semuanya nih mau denger nih kutipan ala Om Joni Iskandar. Ada nggak Om kutipan atau moto yang gayanya Om Joni deh, yang nyeleneh gimana gitu? Guys, asik deh. Asik. Adakan yang nggak ada, karena yang nggak ada itu ada. Waduh. Asik. Masuk nggak? Bermakna menurut aku. Bener dong. Emang ada tadinya kan mobil ada? Nggak ada kan tadinya mobil? Betul. Diadakan. Ciptakan di Maka pikir ada. kita dulu. Iya. Ciptakan yang tidak ada gitu ya. Adakan yang nggak ada, karena yang nggak ada itu ada. Good. Sip Banget Om. Sip. Oke deh Om, biasanya kalau yang ngobrol-ngobrol nih, bincang sama Faye nih, biasanya kita main challenge Om. Apa itu? Ada nih buat Om Joni. Mana coba Asik. minta? Oke deh. Minal asikin. Jadi di sini kita mau main. Namanya tuh cari-carian. Jadi aku akan sebutin ciri-ciri dari Nyari di dalam apa nyari di depan mata? dari lagu Om. Oh, lagu. Jadi aku sebutin ciri-ciri dari beberapa lagu dan aku sebutin kata-katanya. Kata-katanya ada di sini. Om harus tebak judulnya dan tahun berapa lagu ini dirilis. Coba pilih satu Om. Ya. Giniin dong yang Oke. ini. Nah, ini. Oh, itu dia. Ini. Oke deh. Iya. Apa itu? Saya nggak kebaca. Oh, nggak kebaca. Bacaannya, di hujung utara yang berlumur dosa, ku datang mengharap sisa-sisa cinta. Oh, hitamnya duniamu, putihnya cintaku. Oke. Ciptaan Ajis Talib. Tahun berapa Om dirilisnya? Tahun 88. Oke deh, lanjut. Lanjut dong, ada 3. Sini aku bacain lagi. Ini bacain. Yang kedua ada, coba ya kita lihat ya Humorian semua. Patah hati bukan sifatnya lelaki, apalagi sampai nekat bunuh diri. Asik. Apa itu tuh, namanya bukan pengemis cinta. Aduh, boleh dong Om nyanyiin, kita kangen banget. Ciptaan Haji Ukat S. Tahun? Tahun 87. Wah, bener deh, nih satu lagi. Saya buta huruf. Oke, aku bacain lagi kan. Yang ketiga ada, apakah kau tak menyesal bila mencintaiku? Karena yang kau dapat bukan yang pertama, tapi sisa orang lain. Itu judulnya bukan yang pertama. Mantap. Ciptaan Leo Waldi. Tahun? Tahun 89. 87. 87. Oke deh Om Jun. Enggak 87 itu. Oh enggak 87? Tidak. 89? 89. Oh berarti salah nih Om yang riset ya? Yang riset aja. Oke deh Om, jadi berarti Om bisa semuanya. Emang bener-bener musisi, multitalenta, seniman, multitalenta. Oke deh Om, jadi terima kasih banyak untuk waktunya. Kita sudah diundang ke rumah Om Joni. Merupakan suatu kehormatan buat Humoria semuanya. Terima kasih banyak juga buat Humorian yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Humoria Indonesia. Iya, Om Joni punya channel YouTube? Ada. Apa? Mau dikasih tahu? Apa ya, Joni Iskandar Pak? Oh, Om Joni Iskandar. Oke deh, terima kasih banyak semuanya. Sayonara. Saya Joni Iskandar.